Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Di video kali ini saya akan membahas bagaimana performa para pemain timnas Indonesia yang bermain abroad atau bermain di luar negeri, khususnya di benua biru, yaitu di Eropa. Di mana di pekan kemarin ada beberapa para pemain timnas kita yang bermain bersama klubnya masing-masing. Kita mulai dari Belgia terlebih dahulu. Diawali dengan klubnya Joy Pelupesi, FC Lommel, di mana Joy bersama klubnya di pekan kemarin menghadapi peringkat kedua Liga 2 Belgia, tetapi sayang sekali Joy tidak bisa membantu timnya untuk terhindar dari kekalahan dengan skor 1-2. Tetapi di pertandingan tersebut Joy Pelupesi bermain sebagai gelandang bertahan dan full bermain selama 90 menit. Dan ini merupakan laga ke-12-nya Joy bagi Lommel. Tentu dengan seiring berjalannya waktu terus dipercaya oleh pelatih Lommel, Joy Pelupesi ini terus tetap terjaga sentuhan-sentuhannya menit bermainnya, sehingga nanti ketika akan bergabung lagi bersama timnas, dia tetap dengan keadaan fit dan bugar Itu harapannya. Walaupun pastinya juga kita pengen para pemain timnas kita bisa membantu timnya menang, tetapi sayang sekali Joy Pelupesi ini tidak bisa membantu timnya menang kala berhadapan dengan peringkat 2 Liga 2 Belgia. Lalu kita ke FC Dender, di mana ada Ragnar Oratmangun yang setelah kembali dari timnas tentu melewatkan 4 pertandingan bersama Dender. Tentu kita bertanya-tanya itu sebagai fans timnas Indonesia, kenapa kok Ragnar Oratmangun ini selama 4 pertandingan tidak diturunkan, bahkan di dalam DSV pun, di bench pun sebagai pemain cadangan tidak ada gitu. Ternyata akhirnya pelatih dari FC Vidender ini buka suara bahwa Ragnar Oratmangun sedang tidak dalam kondisi fit, yaitu sedang sakit terserang virus Kita tidak tahu mungkin virusnya seperti apa. Yang pasti Ragnar Oratmangun di beberapa pertandingan terakhir bersama Dender ini belum bisa diturunkan karena memang itu dalam kondisi yang kurang sehat. Kita support, semoga Ragnar bisa kembali pulih dan bisa kembali bermain bersama klubnya Dender, dan tentu ketika nanti kembali ke timnas dipanggil bulan Juni nanti dalam keadaan sehat dan bugar. Lalu ketinggalan Shane Patinama di 2 pertandingan terakhir. Di minggu lalu sempat masuk starting line up, tetapi ada masalah cedera dan akhirnya Shane Patinama tidak masuk DSP. Dan di akhir pekan kemarin ketika KS Yupen melawan klub saya lupa, Pastro kalau tidak salah itu pun juga tidak ada di DSP Shane Patinama karena memang Shane Patinama sedang mengalami cedera Mudah-mudahan para pemain kita, para pemain timnas kita yang bermain abroad yang sedang mengalami sakit ataupun cedera segera pulih ketika nanti waktunya dipanggil oleh timnas pada bulan Juni mendatang. Lalu kita ke Belanda, di mana ada beberapa pertandingan di Belanda walaupun hanya sebagian Salah satunya itu ada Tom High, di mana Tom High bersama klubnya Almer City bertandang ke mantan klubnya SC Heerenveen Di pertemuan pertama di kandang Almer, tentu Tom High berhasil mengalahkan mantan klubnya dengan skor 3-0, tetapi di pertandingan kemarin bertandang ke markas mantan klubnya SC Heerenveen, sayang sekali Tom High tidak bisa memenangkan pertandingan harus kalah dari mantan klubnya dengan skor tipis 1-2. Dan Tom High di laga tersebut bermain full 90 menit dan beberapa kali juga benar-benar berkontribusi bagi timnya. Dan
beberapa kali dia melakukan create change, dan ada satu kali dia melakukan kipas ya. Nah, di laga tersebut juga dibumbui oleh ya sebuah intrik-intrik sedikit drama lah ya antara Tom Hai dengan supporter dari SC Heerenveen. Mungkin ya ada sebuah rasa emosional di situ ya, tetapi tidak terjadi apa-apa, dan tentunya Tom Hai menit bermainnya tetap terjaga dan ratingnya pun di pertandingan tersebut cukup bagus gitu. Lalu ada Dean James. Walaupun saat ini sedang cedera, Dean James ini tidak bermain ketika klubnya Go Ahead Eagles berlaga di babak final KNVB Cup atau KNVB Beker, atau ya bahasa simpelnya Piala Belanda ya, kopanya lah, Kopa Belanda gitu. Dimana di babak final klubnya Dean James ini, Go Ahead Eagles, berhadapan dengan AZ Alkmaar ya. Bermain imbang 1-1 di waktu normal hingga perpanjangan waktu masih skor imbang, dan akhirnya klub dari Dean James ini berhasil memenangkan pertandingan dan keluar sebagai juara KNVB Beker musim ini lewat drama adu penalti. Ya, walaupun tidak bermain karena sedang cedera ketika pada awal April lalu, tetapi Dean James juga turut berkontribusi untuk klubnya hingga lolos ke babak final gitu. Dan perlu kita ketahui juga bahwa Dean James bersama klubnya nanti berhak tampil di UEFA Europa League musim depan, karena memang satu tiket dari Belanda untuk satu slot di Europa League itu sudah diwakili oleh Go Ahead Eagles melalui juara KNVB Beker gitu ya, karena memang slot dari Liga Belanda untuk UEFA Europa League ini ada 2 slot ya, bahkan 2,5 atau bisa 3-4 slot. Lalu kita beranjak ke Italia, di mana di Serie B atau kasta kedua Liga Italia, di klubnya Palermo, yaitu kiper timnas kita Emil Audero Mulyadi yang batal bermain karena memang Palermo di akhir pekan kemarin dijadwalkan akan bertanding melawan Carrarese, tetapi ada sesuatu yang harus ditunda gitu. Sehingga pelatih Alex Pastur dan juga pelatih kiper timnas kita Sjoerd Wodenberg yang akan memantau pertandingan Emil itu tidak jadi ya, tetapi tetap bertemu dengan Emil Audero gitu. Lalu di Serie A tentu ada Bang Jay bersama klubnya Venezia. Bang Jay ini bersama Venezia berpeluang untuk bisa keluar dari zona degradasi ya, ketika di akhir pekan kemarin bertandang ke markas Empoli. Nah, jika Bang Jay dan Venezia ini berhasil meraih 3 poin, tentu bisa menggeser Lecce di peringkat ke-17 dan keluar dari zona degradasi. Tetapi sayang sekali di pertandingan tersebut Venezia harus berbagi poin dengan Empoli dengan skor akhir 2-2. Dan memang di laga tersebut dibandingkan dengan pekan lalu, penampilan Bang Jay justru di laga kemarin agak menurun ya, karena biasanya di beberapa laga sebelumnya, walaupun itu entah imbang ataupun kalah, setidaknya Venezia ini di bawah komando Bang Jay di lini pertahanan itu tidak lebih kemasukan dari 1 gol ya. Jadi di laga kemarin melawan Empoli, sayang sekali sebetulnya sudah memimpin dengan skor 2-1 di menit-menit akhir, tetapi sayang sekali hanya bertahan berapa menit kebobolan hingga akhirnya harus puas berbagi poin dengan Empoli. Karena memang ya penampilan dari Bang Jay pun juga tidak lebih baik dari pekan sebelumnya gitu. Mudah-mudahan Bang Jay bisa belajar dari kesalahannya dan bisa kembali meningkatkan lagi performanya dan bisa membawa Venezia keluar dari zona degradasi gitu. Karena memang kita tahu bahwa saat ini Bang Jay benar-benar sedang dipantau oleh beberapa klub di Serie A. Salah satunya ada Inter Milan,
Atalanta bolongnya, dan yang terbaru juga di pertandingan terakhir kemarin ada salah satu direktur olahraga dari Torino yang sedang memantau Bang J tampil melawan Empoli kemarin. Nah, lalu kita ke Inggris, di mana di Inggris oleh Romeni bersama Oxford ketika tanggal 19 April kemarin melawan klubnya Pascal Struijk Leeds United. Dia bermain dari bangku cadangan, dimasukkan di babak kedua menit ke-65, tetapi tidak bisa membantu timnya terhindar dari kekalahan ya. Oxford harus kalah 0-1 dari Leeds United. Dan Leeds United, klubnya Pascal Struijk saat ini sudah dinyatakan resmi promosi ke Liga Inggris. Lalu di akhir pekan kemarin Oxford United bermain lagi melawan Cardiff City, tetapi oleh Romeni hanya duduk manis di bangku cadangan, tidak dimainkan ya. Lalu ada Justin Hubner bersama Wolverhampton U21 kemarin pada tanggal 15 April. Dia dipercaya menjadi kapten, bermain dengan tim Manchester United U21 dan berhasil menahan imbang dengan skor 1-1. Dan nanti pada tanggal 24 April kalau tidak salah, atau 26 ya, saya lupa, Justin Hubner bersama klubnya Wolverhampton U21 akan kembali bermain menghadapi Chelsea U21 ya. Tentu dengan terus dipercayanya Justin Hubner oleh Wolverhampton U21 semakin menambah menit bermain dia dan tentunya jam terbang dari Justin Hubner. Ya mudah-mudahan Wolverhampton tim seniornya bisa melirik Justin Hubner nanti di musim depan bisa promosi ke tim utama dari Wolverhampton ya. Lalu kita ke Asia, di mana Sandy Walsh lagi-lagi tidak dimainkan oleh Yokohama Marinos dan hanya menghangatkan bangku cadangan. Sudah berarti kurang lebih sekitar 4 pertandingan atau 5 pertandingan ya. Kurang lebih sekitar 4 atau 5 pertandingan Sandy Walsh tidak dimainkan. Dan Yokohama sendiri saat ini benar-benar sedang mereka menerima hasil rentetan buruk gitu. Yokohama saat ini sedang terdampar di dasar klasmen J-League dan pelatih mereka pun Steve Holland sudah resmi dipecat gitu. Mudah-mudahan nanti dengan kedatangan pelatih baru bisa kembali memberikan kesempatan bagi Sandy Walsh untuk mendapatkan menit bermain bersama Yokohama Marinos. Lalu ke Liga Thailand ada Asnawi dan juga Arhan, di mana kedua pemain ini sama-sama membela klubnya di Piala Thailand dan dua-duanya sayang sekali bersama klubnya harus tersingkir di babak 8 besar. Asnawi Mangku Alam harus tersingkir oleh lawannya Lampun Warriors, sementara Arhan Pratama bersama Bangkok United harus tersingkir dari Buriram United ya di Piala Thailand. Dan tentu Asnawi, kita tahu bahwa Asnawi termasuk ke dalam skuad ASEAN All-Star nanti yang akan bermain melawan Manchester United di Malaysia. Apakah nanti Asnawi akan dipanggil oleh timnas dan timnas mengizinkan untuk bergabung bersama ASEAN All-Star, atau justru Asnawi nanti akan bersama klubnya mengarungi pramusim bersama Port FC? Apakah diizinkan ataupun tidak? Nanti kita lihat seperti apa Asnawi bersama klubnya ataupun bersama timnas ataupun bersama tim ASEAN All-Star nantinya ya. Mungkin itu beberapa pemain timnas yang bermain abroad di akhir pekan kemarin, karena memang ada beberapa pemain juga yang tidak bertanding bersama klubnya, ada yang sedang cedera, ada juga yang memang tidak ada jadwal seperti Liga Belanda, karena memang seperti Misselhurst dan juga Eliano Reinders itu tidak bermain karena memang tidak ada jadwal Eredivisie di akhir pekan kemarin. Hanya ada beberapa jadwal tunda ya, seperti Almere City
bersama Tom Hai gitu ya. Mungkin itu saja dari saya, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.